Baik, selamat pagi semua anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas tentang arti bertobat. Anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih dan penyertaan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau tetap memberkati kami masing-masing dimanapun kami berada. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar, berkati kami agar pelajaran itu dapat kami pahami dengan baik. Teruslah Engkau melengkapi hamba-Mu yang akan mengajar anak-anak-Mu. Biarlah apa yang diajarkan boleh tersampaikan baik dan tertanam dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Terimalah kami yang datang kepadamu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu arti bertobat. Arti bertobat. Namun sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui, memahami, dan menyadari arti bertobat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengambil keputusan meninggalkan dosa dan memilih untuk bertobat. Kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang merupakan ayat pendukung kita dalam belajar tentang arti bertobat saat ini. Kita baca secara bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Nah, saat ini kita akan mendengarkan pengertian arti bertobat dan sebagainya melalui video. Untuk itu, mari simak baik-baik isi dari video tersebut. Mari kita pelajari dan kita pahami. Selamat menyaksikan. Adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang pertobatan. Bertobat, kata bertobat. Yang akan kita bahas di dalamnya yaitu apa pengertian dari bertobat, apa arti dari bertobat itu. Kemudian, apa makna bertobat, apa tujuan kita bertobat, dan mengapa kita harus bertobat, dan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah bertobat, serta ada beberapa hal tentang bertobat. Langsung saja ke pembahasan kita yang pertama, yaitu bertobat. Bertobat adalah menyesali perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, dan kita kembali ke jalan yang benar atau jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dalam bertobat itu kita menyesali perbuatan kita yang tidak baik, kita menyesali perbuatan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan Yesus, dan kita berkomitmen untuk kembali ke jalan yang benar atau ke jalan yang Tuhan kehendaki. Itu namanya bertobat. Contohnya, ketika kalian sering membantah orang tua, kalian menyadari bahwa ini tidak baik. Tuhan memerintahkan saya untuk menghormati orang tua saya. Dan akhirnya kalian menyadari, kalian minta maaf kepada orang tua, dan kalian kembali kepada firman yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab. Itu namanya bertobat. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang sudah bertobat? Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah bertobat? Yang pertama,
Tentu orang yang sudah bertobat itu menyesali diri atau menyesali perbuatannya. Kemudian mengakui kesalahan. Mengakui bahwa saya benar-benar bersalah. Akhirnya kemudian yang ketiga, kita berkomitmen dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan ialah berdoa dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang sudah bertobat. Misalnya, ketika kalian mencuri, kalian menyadari, akhirnya kalian menyesali, dan kalian mengakui bahwa, wah, saya sudah mencuri. Ini adalah dosa besar. Ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Akhirnya, kalian menyesali. Saya menyesal telah melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Saya mengakui bahwa saya sudah berdosa. Tetapi saya berjanji tidak akan mencuri lagi, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya, saya berdoa dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Ia akan menyucikan kita dari dosa-dosa. Kemudian, makna bertobat. Apa sih makna dari bertobat itu? Yang pertama, dengan bertobat, kita dapat diampuni oleh Tuhan Yesus, kita dapat dipulihkan, dan kita dapat disucikan oleh Tuhan Yesus. Perbuatan yang tidak baik apabila kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Kemudian, dengan bertobat itu semakin membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Kemudian, menjauhkan kita dari godaan iblis. Apabila kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan menjauhkan kita dari godaan iblis. Dan kemudian dengan bertobat itu membebaskan kita dari kuasa dosa. Kuasa dosa dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Apabila kita rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, apabila kita bersalah dan meminta pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjauhkan kita dari godaan iblis dan mendekatkan kita kepada dirinya. Itu makna dari bertobat. Kemudian ada 3 hal tentang kata bertobat. Hal apa saja itu? Apabila kita bertobat, langkah pertama yaitu penyangkalan diri dan perubahan. Apabila kita mengakui bahwa saya benar-benar berdosa, berarti kita siap untuk berubah. Kita siap untuk berubah, kita siap untuk dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, penundukan diri dan kerelaan untuk diajar. Apabila kita sadar bahwa saya siap untuk diajar karena perbuatan yang saya lakukan itu tidak baik, maka orang tua tentu mengajar kita. Apabila orang tua melihat perbuatan kita yang tidak baik, otomatis orang tua kita di rumah akan menegur kita. Baik orang tua di rumah, guru di sekolah minggu dan guru di sekolah, kakak maupun keluarga lainnya akan menegur kita apabila dia melihat perbuatan kita yang tidak baik. Jadi, kita harus siap untuk diajar. Jangan membanggakan diri atau menganggap diri paling benar sehingga tidak mau lagi untuk diajar. Kita harus rela untuk dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk. Nah, kerelaan untuk terus dibentuk. Kita harus siap untuk terus diajar. Ini untuk kebaikan diri kita. Karena apabila kita mendengarkan perintah orang tua, ajaran guru-guru di sekolah minggu maupun di sekolah, otomatis itu kita adalah anak-anak yang berbakti,
dan siap untuk diajar. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa untuk mengisi absen, dan juga ada kuis mengenai materi kita saat ini. Nah, kita sudah mendengarkan bersama-sama, bahkan menonton secara bersama-sama apa yang dimaksud dengan bertobat itu. Apa tujuan kita bertobat? Apa ciri-ciri bertobat dan apa manfaat dari bertobat itu? Dengan kesimpulan kita hari ini bahwa manusia berdosa harus bertobat. Bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, dan dengan itu kita berjanji tidak melakukannya lagi, dan berjanji untuk mengubah sikap hidup ke arah yang lebih baik, yaitu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekian materi kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa tetap mengerjakan tugas lalu dikirim ke grup WA. Yang pertama, kalian mengerjakan apa yang dimaksud dengan pertobatan, mengapa kita harus bertobat, dan apa tujuan kita bertobat. Jika minggu depan kita diperkenankan untuk bertemu di ruang kelas, maka ibu akan membahas kembali dan akan bertanya sejauh mana Anda memahami isi materi yang kita pelajari hari ini. Selamat mengerjakan tugas, jangan lupa tetap belajar. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, menandai segala kasih dan penyertaan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai belajar. Biarlah apa yang telah kami pelajari bersama dapat kami pahami, dapat kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami masing-masing. Segala aktivitas kami dalam sepanjang hari ini ya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.